warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku dan juga Ciki di Mbak Bu Podcast. Yeay. Akhirnya orang-orang yang kalian tanyain udah dateng guys dari sekitar 20-an September, udah balik ke Jakarta ya, udah balik ke Indo lebih tepatnya. Jadi tuh banyak banget yang nanyain di Ciki, yang nanyain tentang Ciki gitu. Kalau misalnya aku lagi live TikTok atau misalnya aku pernah ngajuin pertanyaan juga di IG Story gitu, banyak yang suka nanyain keberadaan Ciki dan juga nanyain teman-teman yang masih berlayar di GSF di sana gitu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi, aku pengen tahu dari sisi Ciki sejauh ini nih seperti seperti kayak gimana sih perkembangan di GSF sendiri kalau dari info yang internal yang Ciki dapat yang boleh di-share di YouTube ini. Jadi terakhir tuh mereka beberapa kapal yang terdepan sudah masuk yellow zone. Kalau nggak salah sekarang udah masuk yellow zone. Kalau tadi pas aku ngecek kayak sekitar 2 jam lagi masuk yellow zone. Jadi yellow zone itu adalah zona di mana biasanya kapal-kapal pelayaran sudah mulai diintercept sama Israel. Jadi kita harus semakin mantau gitu. Oke. Iya, dan udah ada linknya juga ya. Iya. Bisa lihat di Global Sumut Flotilla di Instagramnya di dan trackernya kita bisa kawal bareng-bareng. Dan di Ciki sama aku juga suka nge-share kita nge-post. Kita harus membersamai banget pelayaran ini. Betul banget. Nah, terus banyak juga nih Ciki yang yang penasaran kayak gimana sih pengalaman, ya meskipun kamu nggak nyampe ini ya, lo nggak nyampe ke berlayar, tapi kan udah sampai ke Tunisianya, terus persiapan sama udah niat banget itu, udah tinggal berlayar, udah pakai carrier apa semuanya. Iya, bisa diceritain nggak sih awalnya Ciki tuh bisa akhirnya terpilih jadi salah satu delegasi yang mewakili dari Indonesia tuh gimana? Aku daftar aja, iseng, terus dipanggil, keterima, udah sesimpel itu aja sih. Oke. Gitu, mungkin juga terlihat aku sering konsisten gitu menyuarakan Palestina dan ikut berbagai pergerakan gitu. Ya kayaknya seperti itu sih. Dan itu emang nggak sampai 24 jam kan, Mbak? Malamnya dikabarin, datang ke eventnya, pelepasan, besoknya jam 4 udah harus di airport. Bener. Jadi nggak sampai 24 jam, aku nggak tidur, pagi-pagi banget sampai nyari HP phone burner yang buat dibuang ke laut kalau tadinya intercept apa dan lain sebagainya. Ya udah akhirnya ribet ngurusin hal-hal kayak gitu. Tapi udah disiapin banget tuh ya. Udah sih. Kurang lebih ada beberapa kekurangan ya, aku belanja di Tunisianya ya. Oke. Dan itu kan waktu itu dari Indo kan sempet transit dulu gitu kan, terus sempet, iya kan, sempet lah, panjang banget dan pasti capek banget ya. Dan pas di Tunisia itu, kalau yang boleh diceritain aja ya, apa aja sih pembekalan yang delegasi GSF tuh dapatkan dan apakah lo ngerasa dukungan dari Indonesia yang cukup gitu untuk gerakan ini pada saat di Tunisia ya? Banyak ya. Jadi kita kan sampai Tunisia, transit ke beberapa negara karena jauh sekali, malam nyampe, terus pagi banget udah langsung pelatihannya bersama dengan teman-teman dari Indonesia juga yang total ada 30-an, 30, terus juga teman-teman dari delegasi negara lain. Pelatihannya itu terkait memantapkan diri kita dalam pelayaran ini sih, kayak mungkin semacam basic human survival kalau di laut, kemaritiman, dan berbagai skenario yang harus kita pelajarin yang kemungkinan akan terjadi. Gitu sih. Kita belajar bagaimana pelayaran Handala, pelayaran Mavi Marmara, pelayaran Madlin, dan ada banyak pelayaran sebelumnya, bahkan ada yang pelayaran perempuan semua itu tahun 80-an atau 90-an gitu. Dan sebenarnya ini kan namanya gerakan Gaza Freedom Flotilla. Ada banyak banget pelayarannya dari tahun 80-an kalau nggak salah ya. Salah satu pendirinya kemarin ada namanya Greta Hughes atau Greta Berlin gitu. Udah tua ya? Dan satu lagi ada sahabatnya namanya Ann Summer, itu dari US. Umurnya udah 84 tahun, sama 79 tahun.
Mereka masih ikut membersamai kami dan ngasih briefing gitu. Dan ada banyak skenario yang akan terjadi. Dan ya kita dipersiapkan lah gitu, bagaimana kalau di intercept kita benar-benar menunjukkan bahwa ini non-violent sailing, jadi tangan harus di depan dan tidak menunjukkan aksi-aksi yang ini, aksi-aksi yang menunjukkan kekerasan sehingga mencetuskan IDF untuk door gitu. Terus, karena ya kan mudah banget. Iya, pernah ada kejadian kayak gitu? Iya pernah, di Mafi Marmara tuh yang syahid 10 orang. Gitu, dan kita ngelihat dokumenternya, penjabarannya dan lain sebagainya, storytelling dari orang-orang yang survive di sana. Itu karena ada yang anarki ya? Bukan anarki sih. Ya mungkin karena ada yang lempar kursi. Ya Allah, lempar kursi doang. Tapi nggak doang, itu kan perlawanan. Terus ya IDF dengan mudahnya door. Gitu. Kita nyebutnya IOF aja ya. IOF, iya. Karena occupier bukan defense deh. Iya. Nah, betul. Jadi ajarin banget nggak boleh ngelawan gitu. Terus dalam bentuk apapun. Ada beberapa jenis drone. Ada drone yang ngebom, drone mengintai. Terus ada juga drone yang kayak ngeluarin bubuk putih yang bikin mata jadi kayak semacam gas air mata ya. Jadi yang putih-putih tuh jadi bikin perih gitu ya? Jadi pedih gitu. Kalau nggak salah pas Handala atau Madeline, kapalnya Greta Thunberg itu juga dikeluarin bubuk-bubuk putih dulu dari drone gitu. Jadi mereka kan kalut dan saling ini satu sama lain dulu. Iya. Perih terus baru di-intercept. Kalau mata perih kan jadi kemana-mana kan? Iya, nggak bisa lihat juga. Mana gelap lagi di laut. Makanya kayak disarankan pakai kacamata berenang kalau udah tanda-tanda drone. Karena lebih secure kan ketutup semua. Iya, bener lagi. Ya gitulah, banyak hal yang dipersiapkan antisipasi demi keamanan kita. Gitu, dan ya kalau bisa jangan mati konyol gitu. Iyalah. Jadi diajarin ini non-violent sailing, bahkan hal-hal yang ada hubungannya sama pejuang hak gitu-gitu itu mereka udah cut off dari awal. I see. Jadi postingan-postingan apa ya kita archive dulu gitu. Iya. Bahkan juga aku sering lihat Tiago dia bikin video pakai pelampung tuh. Iya, itu safety. Safety ya. Tapi bukan berarti akan di-intercept kan kalau kayak gitu. Itu ya mungkin aja ya. Karena itu kan drone udah berkeliaran. Kan ada night watch, ada day watch. Jadi kelihatan kalau drone udah ngintai. Iya sih. Kapal dia tuh kalau nggak salah emang ada drone yang ngikutin. Gitu. Dan teknologi drone itu kan kayak rada absurd gitu ya. Jadi maksudnya kayak kemarin kan 2 hari di Tunisia, 2 kapal diserang tuh ya. Ada kapal Familia, terus kapal Alma. Betul. Setiap jam 11 malam diserang sama drone yang ternyata kabarnya itu drone yang berasal dari pangkalan militer Amerika yang ada di Malta. Gitu. Ya mungkin Amerika diminta Israel apa gitu. Kita nggak tahu lah, itu kan kayak perjanjian kelas elit ya. Betul. Gitu. Jadi emang ditekan sih, bahkan dari sebelum pelayaran. Benar. Dari sebelum pelayaran tuh ibaratnya kalau kata Ustadz Hussein Gaza, ini selain sabotage juga bureaucratic failure. Iya. Karena ya pastinya pemerintah Tunisia ada dapat tekanan, tapi rakyat juga menekan dari bawah supaya pelayaran ini terus terjadi. Betul. Dan itu terjadi juga di Yunani. Jadi nggak cuma di Tunisia aja ya? Iya, kapal-kapal yang dari Yunani bisa berangkat karena tekanan masyarakatnya demo. Dan kapal Indonesia tuh di sana. Gitu, yang kapal yang Indonesia beli. Oke, di Yunani ya. I see. Di Yunani sama Italia kalau nggak salah. Oke. Dan seringkali aku lihat tuh kalau misalnya ada tekanan dari atas tuh, tapi masyarakatnya tuh kayak menekan gitu loh, Bob. Kayak ya justru mereka yang encourage supaya si gerakan GSF ini tetap terlaksana gitu. Cuman mungkin ya dari kalangan elitnya ini ya mereka dapat tekanan juga, mungkin diancam gimana. Iya, gitu, pastinya para pemerintah, dan emang kondisi saat itu tuh kondisi geopolitik Timur Tengah yang aku lihat ya. Aku kan orang awam banget ya. Tapi ada di tempat kejadian. Jadi mau nggak mau kita nyerap nih satu sama lain, orang-orang dari negara lain ngomongin apa. Karena kondisinya tuh intens banget di pas sana. Di Tunisia tuh? Iya, intens banget lah di antara pelatihan-pelatihan itu. Jadi pada saat itu juga Qatar dibom Israel, Lebanon, Yaman. Dalam 12 jam itu pengeboman yang dilakukan Israel, dan most likely Amerika, ya mungkin karena Israel juga minta tolong atau gimana, itu
banyak banget dalam 12 jam itu. Dan lo waktu itu masih di Tunisia ya? Itu saat kejadian yang Qatar di bom, dan itu sebelum apa setelah si kapal flotila sih yang kan waktu mereka lagi kurang parkir? lebih berbarengan lah. Berbarengan ya? Aku lupa kayaknya ketika sih. lagi parkir dari Barcelona itu. Iya, itu kan kalau nggak salah mungkin yang di Tunisia dulu kalau nggak salah ya dibom, abis itu besoknya langsung Qatar dibom. Besoknya gitu kan. tuh beberapa jam gitu loh. Oh, I see. Kayak Karena lebih dekat paginya. juga ya. Iya. Nah itu pada saat itu kan Ciki dan teman-teman GSF kan masih di Tunisia tuh. Seperti apa sih keadaan sosial dan pergolakan politik yang kamu sebagai rakyat gitu notice gitu terjadi? Intens sih, intens. Tapi aku juga ngeliat pemerintah Tunisia itu rada kayak sandwich. Di satu sisi rakyatnya tuh, kalau kata temanku Bang Amar, ini kayak Little Palestine. Bener-bener dukung Palestine, semuanya chanting-chanting Palestine, Libre Palestina, apa. Lagu-lagu itu tuh kayak diputer terus. Terus pas kita jalan 2 kilo menuju pelabuhan, karena kan kita jalan dengan carrier kita, itu didoain macem-macem, pakai nyanyian apa, pakai bendera Palestina gede dari balkon-balkon rumah mereka. Iya sih. Jadi apa mereka dicium gitu ya? Iya, bener-bener kayak disapa apa di tangan genggam, dicium jidat kita apa Iya, gitu. aku lihat sih, ya benar-benar gila ya, keren banget ya. Di penginapan kita pun kayak sering dikasih freebies gitu, kayak kue free apa because you're going to Gaza gitu-gitu. Jadi masyarakatnya tuh sepenglihatan aku nggak ada yang dukung Israel sih. Iya. Bener-bener kayak Sampai semuanya lo tuh bawa support apa ya lo cerita, lo bawa itu Oh belanjaan. iya. Brand support Sriwil gitu. Iya, pakai bahasa Darija kan, gue nggak ngerti, ternyata mereka nunjuk-nunjuk karena itu. Jadi aku tuh, tapi ini emang ada beberapa kali kejadian. Jadi soalnya di sini nggak segitunya kan? Iya, di sana tuh boykotnya ternyata gokil loh, Mbak. Kayak Bang Amar, dia lagi bersihin minuman bersoda yang harusnya diboykot gitu. Iya. Kayaknya bekas para wartawan minum gitu kan, biar bersih ya, biar kelihatan Indonesia tuh habis itu bersih. Terus bawa nama baik Indonesia pas guys. mau buang, tiba-tiba Bang Amar dinasehatin kayak rada di semi kasih tahu tapi rada keras gitu. Dikuliahin ya. Kenapa dikuliahin aja? Ada masalah apa gitu? Iya. Maksudnya kan pengen bantu atau apa? Iya. Terus katanya enggak ini. Jadi mereka intinya ngasih tahu bahwa ini brand harusnya diboykot, jangan diminum gitu-gitu. Ingat saudara kita di Palestina gitu-gitu. Ya kan beli ini kan buangin aja, bersih nih, minum bukan gua gitu. Serius banget mereka sama brand-brand yang harus diboykot. Dan waktu itu aku kan juga dapat tas kayak tote bag gede gitu, isinya gudeg kalengan, cakalang, gitu-gitu, madu dari ibu-ibu KBRI Tunisia. Maksudnya perhatian. Cuma kantongnya tuh Carrefour. Sepanjang aku bawa, itu tuh ditunjuk-tunjuk, aku melakukan sebuah kesalahan yang apa gitu. Sampai akhirnya ada teman PPI Tunisia ngasih tahu itu Kak Ciki tasnya ditunjuk karena itu brand boykot. Ya udah, akhirnya karena malu aku balik tote bag-nya. Iya. Bener-bener mereka serius banget sih ngeboykot dan kasih sanksi sosial, bikin malu itu loh. Iya. Gue malu, Mbak. Bawa-bawa ini kenapa? Ini salah gudegnya, cakalangnya, atau kadang kan khawatir apa terasinya bocor jadi bau gitu kan. Kan dibawain sambal sachet terasi juga kan. Bener. Ngomong juga nggak ngerti nih maksudnya ngomong apa ya gitu. Dan bahasanya tuh lucu, jadi kayak Arab campur Perancis, namanya Darija. Gitu. Ternyata maksudnya itu karena itu brand nggak boleh, itu harusnya ada di depan mata saya gitu. Dan bahkan tuh di jalan-jalan utamanya, jadi kan awal-awal kita nginep di penginapannya di jalan utamanya itu kayak little Prancis gitu loh, Mbak. Cantik tapi ya Arab, Afrika lah. Iya, Afrika tapi Prancis itu, tapi Arab. Keren. Dan ini sih menarik gitu ya, karena nama-nama jalannya looks-nya tuh Prancis gitu ya. Walaupun ternyata di beberapa jalan aja, karena ketika kita ke penginapan apartemen, pindah ke tempat yang jauh lebih ini ya, lebih terjangkau gitu. Oke. Jadi kita tahu kan lingkungan kondisi Tunisia yang lain gimana, itu ya punten ya ada Bronx-Bronxnya juga gitu. Cuman jalan utama itu cantik, menyerupai Prancis, tapi nama-nama jalannya itu ada Palestine Road apa gitu. Itu udah lama atau baru-baru ini? Jadi setahu aku dulu
Yasser Arafat ketika tidak bisa memimpin Palestina dari wilayah Palestina, dia sempat memimpin di Tunisia. Oh, gitu. Jadi emang ada keterikatan sejarah. Iya sih, dan emosional juga pastinya. Dan emosional. Itu benar-benar ini sih dukung Palestina banget masyarakatnya. Iya. Tapi menariknya, yang dukung Palestina di sana itu banyak yang kiri. Kita tuh latihannya tuh di barak gedung pergerakan buruh. Jadi itu kiri banget kan, merah-merah auranya kayak kita di gedung komunis atau apa gitu. Iya. Cuman ya itu pendukung Palestina tuh ini banget variatif banget sih di sana. Jadi itu menarik sih ketika aku kan pakai kerudung kan, terus aku jalan sama ustazah dari Adara, Teh Ipun, Bu Maya, sama ada Uni Maimun gitu, sama Kawanda juga. Nah, kan itu hijabnya Masya Allah ya kan, syar'i banget. Pas kita tanya ini tempat di mana, mereka tuh nggak percaya kita mau ke sana. Karena ini tempat pergerakan kiri, buruh gitu, dan kita looks-nya tuh Islami banget. Terus pas dijelasin ini ada pelatihan untuk berlayar ke Gaza, Palestine gitu. Terus that way gitu. Kan awal-awal orang belum tahu tempat itu hari pertama buat kan pelatihan GSF. Besok sih orang udah tahu karena tempat itu kan jadi rame. Segala ada Greta, ada bule ya. Ada Francisca Albanese, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Terus ada cucunya Nelson Mandela juga. Iya, betul. Mandela. Jadi ya orang lama-lama pasti tahu tempat itu. Cuma awal-awal tuh kayaknya kita salah tempat. Iya. Kan Palestine unites us all. Ustazah Adara tuh bener-bener ibu-ibu syar'i gitu, Bab. Kaget lah, kok tempat yang aku aja tuh dikasih ini zikir pagi petang almat surat buat nanti di kapal itu Masya Allah banget loh. Iya. Itu ibu-ibu nggak kepake tapi ilmu tetap ya. Tapi tetap itu semua proses yang dilalui itu perjalanan tetap yang luar biasa. Walaupun Mbak selalu menekankan meskipun nggak berlayar, meskipun nggak kepake, tapi it's all journey menuju Gaza. Yang sudah kita laluin dan insya Allah ini akan bekal untuk pergerakan-pergerakan berikutnya. Oke, ya. Gitu. Siap. Aku baru ngomong sekali, aku nggak selalu menekankan, Bu. Soalnya ini banyak juga orang-orang yang nyangka lu tuh udah nyampe Gaza. Jadi kalau misalnya gue live tuh, yang ke Palestina siapa? Ciki gitu. Ciki udah sampai Palestina, Kak. Kak, emang benar kalau misalnya di Palestina nggak bisa keluar lagi? Padahal kan sebenarnya faktanya Ciki itu cuma sampai Tunisia aja, tapi sebelum dia pulang ke tanah air, dia sempat mampir di Jordan gitu, guys. Jadi kalau mau suruh update, dan di Tunisia emang menunggu pelayaran menuju Gaza sih, every day udah siap, udah carrier depan belakang, udah ngantri, udah bener-bener kita juga ikhtiar. Gitu. Iyalah pasti. Nah, itu it's not aja. Iya, ini merupakan perjuangan yang luar biasa, dan ini belum selesai, perjuangannya masih akan terus berlanjut ya. Bahkan nanti setelah GSF yang ini akan ada pelayaran selanjutnya. Kan katanya dibilangnya mau create humanitarian corridor ya. Tujuan utamanya breaking the siege. Jadi ini nih kalau Amin berhasil gitu, ini bukan menjadi yang terakhir, justru ini bisa jadi akan menjadi awal untuk pelayaran selanjutnya gitu ya. Kayak gitu guys. Itu tuh udah sering diutarakan juga sama Tiago, sama Greta, di mana Ciki sempat ketemu juga ya sama Francesca Albanese gitu. Bisa diceritain nggak waktu ketemu sama mereka nih, banyak yang penasaran juga nih gimana Ciki perasaannya bisa ketemu sama mereka dan bisa ngasih langsung koleksi Ciki Go waktu. Tapi sebenarnya kondisinya pada saat itu tuh chaotic banget, karena kapal mereka bisa dibom. Iya sih. Jadi emang dikumpulkan ya untuk koordinasi apa gitu-gitu. Ya udah, karena emang aku niat bawa fest itu dari Indo, aku niat banget ngasih Greta dan Allah ijabah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dia nice walaupun capek yang ngomong terus. Cuma pas tahu dia ngelihat kayak inspired by you gitu ya. That's nice. Sebenarnya tantangannya pada saat di sana, Bu, dengan segala intersepsi drone yang ngebom, apa segala macam, pergolakan politik, tekanan dari masyarakat Tunisia sendiri dan juga dari apa sih ya yang lo bilang tadi, pemerintahan Tunisia kayak sandwich gitu ya.
Apa aja sih tantangan terbesar yang paling Embub dan juga teman-teman delegasi rasain di proses pelayaran GSF kali ini? Tantangan paling besar adalah birokrasi dan kurangnya kapal yang berkurang dan kapten kapal yang selalu dapat ancaman. Iya sih. Mencari kapten kapal tuh juga tantangan tersendiri. Kalau Israel emang selalu jadi tantangan ya. Iya. Karena kemarin kapal Mbak Wanda tuh kapalnya juga sempat kaptennya tiba-tiba hilang gitu ya. Iya, hilang baru udah ngambil uangnya gitu. Oh gitu, udah Tahu dibayar. aku gitu. Itu biasanya kalau hilang-hilang gitu kenapa sih Mbak? Kan tanggung jawab. Tekanan, Ancam dibunuh ancaman gitu. dan lain sebagainya kita nggak tahu. Aku nggak jadi kaptennya. Tapi memang dari awal nyari kapten itu paling susah. Bahkan Tiago minta tolong juga ke kita buat ikut posting pencarian kapten. Karena kan orang yang punya keilmuan itu nggak banyak ya. Iya. Navigasi maritim apa dan lain sebagainya. Betul. Apalagi yang mau berlayar tanpa ada jaminan pulang. Nggak semuanya sih. Iya. Jadi harus siap dengan itu semua ya, meskipun kalian juga udah di training juga ya. Menurut kamu tuh perlu nggak sih ada kayak kapten-kapten khusus yang di train untuk pelayaran macam ini? Pelatihan khusus Untuk kaptennya maksudnya. Jadi karena kan ini kan ya pelayarannya pastinya kan ada lah. bukan pelayaran biasa gitu ya. Pastinya kalau ada ya akan sangat amat oke. Karena ini kan gerakan sipil ya. Dan Karena saya persiapan juga, Iya. perjalanannya juga bukan perjalanan biasa gitu. Gue tuh sering soal ditanya, Ciki berapa lama di sana Bella? Nggak tahu. emang Nggak uncertainty-nya tahu tuh gue. tinggi banget. Mbak Wanda berapa lama di sana? Mana gue tahu, nggak tahu gue gitu. Uncertainty-nya tuh tinggi banget. Iya kan? Ketidakpastiannya tuh tinggi banget. Bahkan Kawanda nunggu lama di Portobello, Bello. Italia, Sicilia. Udah seminggu lebih kayaknya. Iya. Dari kapalnya bocor, kalau kapal bocor dipaksain kan bisa tenggelam. Iya lah, jangan lah gila. Kenapa-napa dong. Bahan bakarnya jatuh ke laut karena diikat di atas dan terombang-ambing badai. Itu gede lagi Jadi ombaknya. ke Gaza itu challenge. Iya, Tapi laut Mediterranean it's not a joke juga, big challenge banget. Iya benar. Laut Mediterranean loh. Wavy ya. Ustadz Husain juga mabok laut mulu dia, kasihan. Iya sih. Itulah. Kurang lebih. Iya. Tapi pastikan di tengah perjuangan teman-teman gitu ya. Dan ini juga perjuangan yang masih terus berlangsung gitu ya. Pelajaran apa sih yang paling berharga yang Embu dapetin dari journey kali ini gitu? And what do you think our government should pay attention more to this kind of movement? Mungkin ada hal yang nggak bisa aku ceritain di kamera ya. Iya. Cuma intinya aku berharap Indonesia tuh bisa kayak Spanyol, Malaysia, Italia, terus apa? Presiden apa? Kolombia. Kolombia ya, betul. Mereka bahkan bukan Muslim tapi gigih banget. Iya, lebih berani lagi. Nyata gitu. Aku jujur ya buat teman-teman yang membela rezim, aku tuh karena orang udah stigmanya udah kayaknya aku tuh emang anak abah dan anti rezim, padahal enggak. Gue juga digituin, Bu. Maaf ya jadi ketuaran. Nggak apa-apa. Kakakku bukan anak abah kok, aku doang. Nggak apa-apa, cuma maksudnya. Kakakku masih ngambil job dari rezim soalnya. Oh Which iya. is nggak apa-apa. Kan dibayar. Iya benar. Jadi makanya jangan kenain ke kakak aku. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau aku tuh berharap, padahal aku beberapa kali muji Pak Prabowo loh. Iya. Apalagi ketika ini airdrop bantuan ketika 17 Agustus ke Gaza dan alhamdulillah bantuan itu nggak ada korban jiwa sama sekali. Aku juga ini kan jadi nanya-nanya ke teman-teman yang ikut membersamai airdrop itu. Jadi ternyata ada triknya supaya tidak memakan korban jiwa seperti terbang rendah dulu jadi udah orang kelihatan berkumpul kelihatan jadi nanti dijatuhinnya di mana yang kayak gitulah. Alhamdulillah kan, karena airdrop tuh yang kita khawatirkan kan jadi ada korban jiwa kan. Iya, ketiban atau apa gitu. Aku seneng banget Pak Prabowo melakukan itu. Aku seneng banget melihat Pak Prabowo nyium bendera Palestina dan lain sebagainya. Cuman emang menurut aku kita sebagai sivil, sebagai masyarakat harus terus mengawal, harus terus menyuarakan gitu. Jadi kalau ada yang nggak serak, suarakan, bukan berarti pembenci, bukan. Nggak, bukan dong. Sempit banget pikirannya kayak gitu, woi. yang menurut kita, aduh masya Allah gitu. Aku beberapa kali muji Pak Prabowo loh. Objektif aja. Aku. Betul. Tapi yang kemarin ada beberapa diksi pidato yang menurut aku, ya keren. Beliau keren, bisa speech
lantang, tegas, dan kalau nggak salah, sepenglihatan aku tanpa teks ya. Aku memang mendengar beberapa kali, dan ya memang sorry to say, aku tidak mendengar kata genosida yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Beliau tuh memakai kata human catastrophe ya. Kalau nggak salah, bencana kemanusiaan. Padahal menurut aku, ngomong aja genocide, emang bener kok itu yang kejadian. Ngomong genocide gitu, seperti pemimpin-pemimpin negara lain kayak Israel melakukan genosida, itu akan makin keren Pak, Masya Allah ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi ternyata kan hasil dari pidato itu dipelintir Netanyahu. Iya, itu sakit hati. Di Bapak jadi dipuji Netanyahu. Terus sekarang foto Bapak ada di billboard Abraham Shield apa yang ada di Tel Aviv sama Yerusalem. Astagfirullah. Maksudnya aku paham itu propaganda Israel, tapi ayo Pak step up dan bikin statement. Iya, jangan mau lah dijadiin alat propaganda. Aku bukan haters, walaupun emang dulu bukan pencoblos dan pendukung, tapi aku juga selalu mendoakan pemimpin yang ditakdirkan Allah untuk memimpin Indonesia. Karena doa-doa terbaik itu juga kebaikan buat kita yang dipimpin. Karena kan Bapak terpilih. Jadi ini aku pengen ngelurusin ya buat buat kayak buzzer-buzzer yang nuduh ini emang udah haters dari dulu, anak abah dan sebagainya. No, I'm not haters. Aku beberapa kali memuji, tapi emang yang ini aku sangat amat menunggu statement Pak Prabowo sih terkait yang billboard di Tel Aviv. Iyalah ada mukanya dia itu. Iya, di antara karena sebenarnya pemimpin Suriah juga pernah ada. Terus kalau nggak salah beliau memberikan statement jadi di take out gitu. Jadi ya itu propaganda Israel, makanya berikan statement terkait itu. Iya. Gitu. Tapi aku paham namanya kan juga, pemimpin harus bersiasah berpolitik. Tapi ya melawan Israel, wah menurut aku jangan sampai Indonesia menormalisasi hubungan sama Israel. Karena semua narasinya itu udah ke situ. Iya, benar. Gue takut banget sih. Aku ngelihat dari buzzer-buzzer yang mention aku, bahkan karena kita bisa mengambil teknologi, belajar teknologi terbaik dari Israel gitu-gitu. Seakan-akan orang tuh pengen kita demi kemajuan teknologi Indonesia melupakan genosida yang sudah dilakukan Israel ke Palestina. Itu buzzer banyak banget mention aku hari ini. Cukup ngedistraksi karena aku lagi kejar tayang kan buat fashion show tanggal 8. Tapi ya udah, cuman wow ada buzzer yang rajanya buzzer juga mention gue tuh. Jadi maksud gue sebegitunya orang pengen menggiring narasi normalisasi sama Sriwil itu nggak apa-apa gitu. It's good normalisasi sama Israel karena bisa dapat banyak kebaikan untuk kemajuan teknologi dan sebagainya. Cuman menurut aku jangan sampai deh. Iya, amit-amit sih. Jangan sampai. Kita lihat negara lain yang nggak melakukan hubungan normalisasi juga bisa kok maju. Bisa. Gitu. Malaysia oke-oke aja tuh. Iya kan? Malaysia bahkan lebih oke dari kita. Iya, makanya aku tuh. Dan for some extent aku salut sih sama Malaysia. Pemerintah Malaysia tuh kayak tiap hari tuh mereka full support ya. Mbak Wanda juga ngomong gitu. 80 kamar penginapan. Ya Allah. Bahkan buat delegasi-delegasi negara lain. Jadi yang bule-bule banyak yang tidak terorganisir datangnya sendiri-sendiri kan. Kalau Indonesia, Malaysia emang kita bagus banget sih dalam mengorganisasi sesuatu ya. Makanya aku berharap gerakan ini suatu saat dimulai dari Indonesia atau Malaysia. Kita rapi, bisa kerja sama kok. Bahkan ustazah Adara tuh kalau masukin ke Excel tuh cepet banget, lebih cepet dari beberapa steering committee yang bule-bule itu. Maksud aku Indonesia udah terbiasa kerja dalam organisasi dan guyup gitu. Iya, betul. Jadi tapi aku juga menghargai sih mereka karena bayangin, mereka itu kan orang-orang yang pernah melakukan pelayaran menuju Gaza. They don't even Muslim gitu kan. Iya. Dan Bojo belum pernah. Akhirnya dalam saat kemarin ngide bikin pelayaran seperti itu, tapi dengan versi lebih guyup, lebih banyak kapalnya. Jadi uncertainty-nya pastinya emang banyak. Iyalah, friksinya pastinya banyak, gesekannya pastinya banyak. Karena mereka kan belum intervensi. Orang-orang yang sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah kerja bareng, tiba-tiba harus kerja bareng melakukan sebuah gerakan mendobrak
blokade Gaza. Iya. Yang dibikin sama Israel di Gaza. Iya. Yang harusnya itu pekerjaan pemerintah. Yes, exactly. Itu harusnya pemerintahan negara yang melakukan, tapi yang melakukan sivil. Iya, masyarakat, rakyat dari jadi seluruh dunia. wajar banget kalau nggak sempurna dan uncertainty-nya tinggi. Dan sebenarnya Indonesia tuh bukannya menarik diri, kapal kita tetap berangkat. Benar. Hasil donasi, tapi ini merupakan langkah strategis menyerahkan seat kita ke delegasi dari negara lain yang secara paspor, secara democratic value itu lebih, secara diplomasi value itu lebih kuat. Yes, itu kan strategi. Diutamakan oleh Israel kayak Amerika, Inggris, Jerman dan lain sebagainya. Iya, betul. Dan diutamakan strong figure kayak politician, menteri dan lain sebagainya, karena bahkan kita kurangan strong figure politisi, atau lebih tepatnya mantan politisi cuma satu, Kawanda. Gitu. Berarti kita kekurangan. Kita kurang strong figure. Harusnya Mas Gibran ikut berlayar, Kaisang, ayo dong. Dan juga ya teman-teman lain yang politician dan menteri, ayo mungkin Pak Bahlil ikut berlayar. Oh iya. Iya karena menteri-menteri dari Pakistan sama Turki ikut berlayar. Oh iya. Turki juga ada 130 orang karena mereka tuh kalau nggak salah nyumbang kapal dan dana di Global Fund-nya tuh juga gede banget gitu. Gokil sih. Dan menterinya ikut. Iya, kalau menteri Pakistan ikut juga, tuh Menkominfo Pakistan lebih kuat kan ya? Iya, jadi itu strong figure. Gitu ada bargain powernya lah kalau di intercept Israel. Benar-benar. Tapi itu aktif semua ya lagi. Kalau yang non aktif pengen ikut, menurut Mbak gimana kayak? Saroni itu masih non aktif nggak sih? Masih di DPR. Ya ikut, Pak Saroni ikut berlayar ke Gaza, Pak. Pak Saroni, ikut Eko Patrio, ikut ini bareng-bareng jelata kayak kita. Kan sana kita blend in banget. Betul. Nggak ada yang dispesialkan banget satu sama lain. Iya, kalau bisa jadi contoh. Kalau Anda itu tidurnya di deck loh, di luar pakai ini doang apa namanya? Pakai sleeping bag ya? Sleeping bag. Jadi kapalnya juga ada macam-macam. Ada motorboat, ada sailing boat. Sailing boat tuh kalau kebagian ya rada asem sih. Karena it's a very long, a lot of things to do gitu. Narik layar apa dan lain sebagainya. Dan sailing boat tuh biasanya dikit. Kapasitasnya sekitar 6-7 orang. Iya benar. Gitu. Motorboat lebih cepat. Ombaknya iya. Oh motorboat lebih cepat. Tapi cepat. kata beberapa orang sailing boat tuh kayak lebih kokoh gitu. Aku nggak tahu lah. Gitulah ada plus minusnya. Karena kapal kan emang dari donasi ya. Jadi jenis-jenisnya juga beragam. Iya sih. Kalau yang kemarin tuh yang akhirnya nggak dipakai lagi yang Kaiser tuh, Kaiser ya? Iya itu bocor. Iya itu kapal apa masuknya? Motorboat sih. Motorboat. Kan nggak terlalu gede ya? Iya. Dan itu biasanya udah penuh sama susu bayi, gandum, apa yang kita bawa. Iya nggak muat. Pasta, macam-macam deh. Nggak muat banyak orang ya. Dan aku kan di pelabuhan tuh sempet pengen bantuin teman-teman aku yang land team ya, orang-orang Tunisia dan land team dari negara-negara lain. Jadi kita ada yang berlayar, tapi ada juga yang menjaga di daratan namanya land team. Itu sampai nggak boleh sama temen aku namanya Zainab, orang Tunisia, karena mereka tuh jadi sebegitu menjaga takut disusupin lagi. Oh, karena banyak yang pengen kan? Beberapa kali disusupin, jadi ngerusak mesinnya. Oh, disusupin itu? Ada penyelam sabotase, penyelam dari dasar gitu, ada yang videoin, terus kayak ngikat-ngikat mesin gitu-gitu. Oh, mereka bilangnya part of the team gitu ya? Iya, nggak bilang ya penyusup, tapi ya makanya dijaga banget. Bahkan aku yang tadinya ikut berlayar, tapi nggak dibolehin buat ngebantuin masukin barang karena mereka menjaga biar nggak ada memperkecil ini ya resiko itu ya. Nggak ada sabotase gitu-gitu. Jadi emang itu dinamikanya seintens itu sih waktu pelayaran kemarin. I see. Tapi dari situ pasti banyak pelajaran yang bisa kalian dapetin ya untuk pergerakan selanjutnya mungkin bisa jadi lebih rapih lagi, terorganisir lagi gitu. Kira-kira apa aja nih pelajaran berguna yang bisa diambil untuk next movement? Indonesia, Malaysia yang bikin aja deh. Oh, organisirnya. Oke. Insya Allah kita belajar dari yang terjadi kemarin. Terus sambil ngerekrut juga steering komite yang dari luar-luar, yang bule-bule itu, karena mereka pemahamannya kan juga lebih holistik ya dari kita, karena udah sering melakukan pelayaran juga pengalamannya ya. Tetap butuh mereka, tapi
yang head of-nya nih orang-orang Indonesia atau Malaysia. I Menurut see. aku, Karena lebih rapi ya. iya itu patut untuk dicoba sih. I see. Karena kita kebiasa guyup. Karena kata Bung Hatta aja sendinya Indonesia tuh guyup. Kalau mereka kayaknya nature itu emang rada individualis. Coba mungkin berani gitu, berani coba gitu kan. Iya, dan mereka tuh bergerak atas dasar humanity. Iya, iya. Punya kelebihan masing-masing sih, tapi aku setuju sama Mbak. Jadi itu masing-masing udah ada tupoksinya gitu. Yang pinter mengorganisir ya udah jadi organisatorisnya, tapi nanti melibatkan yang bule-bule atau orang-orang di Eropa itu yang sudah punya pengalaman melakukan pelayaran menuju Gaza karena mereka tahu medannya. Tetap harus berkolaborasi sama Iya, bule-bule yang betul. bela Palestina itu sih. Betul, Karena itu bener-bener ngubah mata aku. Pandangan aku kalau di sini kan ya banyak sih teman aku ya yang Kristen yang bela Palestina gitu. Iya. Tapi yang bukan teman aku yang bela Israel juga banyak gitu. Sadly ya. Dan ngirimin aku kayak bahkan ayat atau apa aku nggak tahu lah ya. Yahweh Apaan sih? Sampai sekarang gue masih dikirimin tanah apa Yerusalem apa berkahi yang gitu-gitulah. Maksudnya ya Allah, aku kan bacanya Quran dikirim kayak gini. Ada mereka kirimin tuh apa kayak Alkitab difotoin atau maksud aku oke, itu aku paham adalah landasan Pembelaan mereka lah. pembelaan mereka. Oke. Tapi ini ini udah genosida. Iya. Masa Lo sih mau masih terus bener. dibela? Masa sih masih mau ditutup matanya? Iya. Banyak kok teman-teman aku yang Kristen Katolik yang ngebela Palestina. Betul. Gitu, makanya Mau ngeles kayak gimana lagi aku sih? bikin reels Iya. kayak God bless teman-teman Kristen yang ngebela Palestina. Betul. Terus kayak buat teman-teman Indonesia Zionis lokal yang masih bela Palestina, yang berdasarkan dalil-dalil ayatnya. Iya. Karena itu valid loh, itu pengalaman aku. Bahkan sampai tadi juga di komen ngetek Yahweh apa ayat apa gitu, kayak ampun dah gitu. Gue bingung aja, maksudnya masih loh. Masih ya. Nah, mereka mungkin lupa ya ada Kristen Palestina di sana Dan dibantai juga. Iya, wah udah makin hampir punah. Iya. Bahkan Jesus juga lahirnya di sana. Iya. Kayak sepemahaman aku sih Kristen originality ketimuran dari sana. Betul, yes. Gitu. Dan pas aku ke sana juga itu aku mau beli, aku pikir ayat Quran karena cantik banget dipahat-pahat huruf Arab. Iya, dipahat-pahat di kayu. Kayak menurut gua lucu nih, mau dipajang biar adem. Lah, ternyata di sampingnya ada ayat yang serupa tapi frame itu salib. Oh, jadi ternyata ini store Kristen Palestina, booth-nya gitu. Dan mereka eksis. Dan sebenarnya mereka cukup banyak, cuman ya semakin punah. Ya karena dibunuhin sama Zionis. Karena sedikit yang ngebela juga di kacamata internasional. Ya karena Kristen Amerika itu ngebela Zionis atas doktrin evangelis Trump dan lain sebagainya gitu. Iya. Teman aku cerita teman aku yang pembela Kristen, teman aku yang Kristen tapi pembela Palestina cerita kenapa ada perbedaan pembelaan di Kristen gitu. Dan Pop Katolik kan juga udah menyuruhkan untuk membela Gaza terus kan, sering video call sama orang-orang Gaza. Benar. Bahkan terakhir Natal juga video call. Ini ada semacam boneka Jesus baru lahir dibalut kefir gitu dan lain sebagainya. Maksudnya Pop aja udah menyerukan itu. Cuma somehow aku nggak tahu kenapa yang di Indonesia ini mungkin lebih mengikuti Kristen Amerika Zionis ya. Nggak ngerti deh. Karena kan ada beberapa yang bilang Kristen tuh macam-macam. Jangan menyalahi ajaran-ajaran kami. Bukan menyalahi, cuma mau mengajak kalian untuk melihat pakai hati nurani. Iya. Temen aku yang Kristen bela Palestina ada. Ya makanya kita temenan. Iya. Bahkan aku collaborate postingan aku itu sama kenalan aku orang Batak yang bela Palestina. Gitu. Iya. Jadi ya pengen ngebuka mata aja. Benar. Dan di sana emang orang-orang yang pakai salib juga pakai kefir ya. Asli. Di Tunisia ya? Bahkan ada gereja gede di Tunisia, itu depannya patung Ibnu Khaldun. Oh, iya. Masya Allah. Ibnu Khaldun yang tadinya kamu sangkan itu dari Maghribian. Bukan Maghribian, Andalusia ya. Spanyol. Ternyata Tunisia ya termasuk
Maghribian, jadi deket juga sih ya. Iya, jadi ya dulu kan satu wilayah kekuasaan ya Andalusia. Aku baru ngeh itu sampai Tunisia. Nice, yeah. Dan ternyata juga Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Andalusia itu masuknya dari Tunisia. Gitu. Jadi ada port cantik banget namanya Sidi Bou Said. Ya ternyata cantik banget. Jadi aku tuh nggak ngeh itu cantik karena tiap hari kesana ke bawahnya nunggu-nunggu. Lo fokusnya kan, kapan nih gue berlayar gitu. Mencari kesempatan apa ngelihat dinamika. Itu susah banget gitu. ya, Bu. Tapi ternyata pas udah hari terakhir ikhlas, aku jalan-jalan ke atasnya, loh ini tempat cantik banget ya. Namanya Sidi Bou Said. Dia tuh kayak Greece, kayak Yunani. Yang warnanya tuh putih biru muda gitu. Keren banget. Dan sumpah keren banget. Sidi Bou Said tuh dari nama seorang sufi di sana, kayak sunannya gitu. Jadi tempat-tempat di sana kayak kafe-kafe cantik biasanya ada makam di sampingnya. Di seberangnya, di sebelahnya. Itu makam orang-orang penting yang menyebarkan Islam di sana gitu. Jadi makam udah nggak mengerikan gitulah di sana karena bisa didampingin sama tempat-tempat kongko berkumpulnya kongko. Iya, dia bisa buat jadi tempat meet up juga ya. Sebenarnya Tunisia tuh menarik. Gitu. Cuman aku kesana pas lagi stressful aja kondisinya. Buat misi kemanusiaan. Sebenarnya cantik dan menarik loh Tunisia. Betul. And the guys are good looking too. Iya, selera lu sih. Cuma tinggi banget, Mbak. Kayak gue tuh segininya kali. Sama tinggi dan kayak cungkring-cungkring gitu. Iyalah. Tulangnya gitu panjang menjulang ya, say. Di masjid-masjidnya juga. Sampai gamis-gamis di masjid itu ngatung. Saking tingginya. Bajunya tuh lucu. Antara dibikin emang ngatung atau emang dia tinggian. Terus kayak dalamnya tuh kayak pakai semacam apa ya? Kaos kaki lagi atau celana. Jadi bentuknya lucu deh, kayak gamis ngatung terus kayak pakai ada celana skinny lagi. Jadi kayak skinny, skena skinny. Imam-imamnya dan orang-orang petinggi agamanya di sana lucu. Gitu. Dan aku sempat kaget ya. Jadi kan kita nyamperin masjid namanya Zaituna ya. Zaituna. Itu masjid yang lebih tua dari masjid-masjid di Mesir, Al-Azhar juga gitu. Kata Gus Har itu dubes Indonesia di Tunisia yang alumni Al-Azhar Mesir, Kairo gitu. Jadi emang beliau tuh paham sekali lah cerita-cerita terkait jejak-jejak keislaman di Tunisia. Nah, beliau cerita ini masjid bahkan lebih tua dari masjid-masjid yang ada di Mesir, dan beliau juga kasih lihat ada lambang bintang Daudnya Yahudi. Aku kan kaget ya, ternyata ya emang itu David Star kan, bintang Daud itu lambang keislaman juga diklaim dari bendera Israel. Betul. Gitu. Bahkan itu ada di masjid kuno, masjid yang berumurnya udah sangat tua di Tunisia, Zaituna Mosque. Sempet kaget sih ngelihat ada bintang Daud di masjid Zaituna. Even Israel sendiri kan from ini kan our prophet's name kan, Nabi Yakub. Mana Sri Will mah semua yang bagus-bagus dipakai sama mereka jadi jelek ya. Heran gua, maksudnya lu kalau misalnya mau apa sih? Ibaratnya apa kalau misalnya mau ngambil hak milik tuh buat hal yang bagus gitu, ini mah jadi jelek namanya ya. Bener-bener. Terus berarti kan ini Ciki kan singkat cerita karena apa akhirnya yang berangkat itu Kak Wanda, terus Ustadz Hussein dan juga Fatur. Akhirnya kan Ciki balik ke tanah air, tapi sebelumnya kan sempat kayak transit dulu di Jordan ya, Bob ya. Dimana Jordan itu sebenarnya lebih dekat sama Palestina ya, yang dari sisi West Bank-nya. Itu pintu menuju Gaza juga. Iya, betul. Nah, itu ada cerita-cerita sendiri nggak, Bob, ketika Bob akhirnya sempat singgah di Jordan sebentar? Apa aja waktu itu yang Bob lakukan jadi ya di sana? Kan sebenarnya kan misinya masih sama, cuman mungkin ini lewat darat gitu. Aku tuh waktu udah firm nggak bisa berlayar, aku sedih banget. Karena udah semantep itu aku pengen ikut berlayar. Berhari-hari tuh ya, kamu berapa lama tuh? Bolak-balik gitu? Udah nggak ngitung sih, Mbak. Seminggu ya? Lebih ya? Udah asem juga, baju udah makin habis. Karena kalau mau nge-laundry, takutnya tiba-tiba kita dipanggil berlayar, jadi nggak sempet ngambil laundry, ya gitulah. Too much uncertainty ya. Sampai akhirnya ya udah, ini udah bener-bener nggak bisa berlayar. I need to move on. Tapi waktu itu mau pulang tiketnya sold out mulu yang ke Indonesia. Karena emang banyak yang mau pulang, Mbak. Dan waktu itu juga negara-negara lain juga banyak yang berguguran. Ini emang kayak taklis besar-besaran, pengurangan delegasi besar-besaran. Karena banyak kapal yang tidak layak
untuk dipakai melanjutkan pelayaran. Yang dari Barcelona ke Tunisia itu jadi banyak yang rusak. Karena terpaan laut dan juga sabotase. Dan kapten kapal yang tiba-tiba susah hilang, banget dicari dan lain sebagainya. Jadi ya banyak yang pulang, tiket sempat nggak dapet. Terus akhirnya yang ke Jordan langsung dapet. Jadi aku nerima tawaran dari rumah zakat untuk Ciki ke Jordania bantu penyaluran. Aduh mau banget Bu Murni, Pak Irfan mau. Ya udah aku terbang sendirian ke Jordan. Berapa lama sih dari Tunisia ke Jordan tuh? Enggak deket ya? Iya kayak kalau nggak salah sih 4 jam tambah 4 jam, tapi in between tuh transitnya cukup lama. Oke, 4 jam dari Tunisia ke kalau nggak salah, aku rada lupa sih. Oh, oke. Terus selama di Jordan itu apa aja yang kamu? Aku banyak sama tim peduli, anak-anak didiknya Pak Eko, anak-anak PPI di sana yang sering ikut jadi aktivis kemanusiaan, relawan kemanusiaan, tim peduli, ketemu anak-anak Gaza yang baru datang, ketemu macam-macam sih, intinya berkaitan sama anak Gaza. Rock climbing, random banget. Oh iya, untuk melepas penat ya. Iya. Dan itu rock climbingnya bener-bener Pak Eko yang buka jalur. Kan biasanya kayak udah ada gitu, ini Pak Eko bener-bener kayak ngilu banget, tapi ya seru aja sih. Seru aja ya. Emang adventurous. Oke. Dan lo kan udah pernah ini juga kan, belajar juga kan, jadi harusnya bisa. Oke, Bu. Terakhir nih, Bu, sebelum podcastnya udahan, ada ini nggak pesan yang pengen Bu sampaikan gitu kepada teman-teman pejuang Palestina? Apa aja yang kedepannya sudah dan harus terus kita lakukan, terutama untuk mensupport gerakan GSF ini dan juga gerakan-gerakan pelayaran atau apapun itu yang berkaitan dengan perjuangan Palestina kedepannya nih, kita harus lebih gimana lagi? Kalau menurut aku ya, Israel tuh melakukan segala cara untuk para pemerintahan dunia tuh melakukan normalisasi. Kita bisa lihat dari propaganda yang Netanyahu bikin di speech-nya, baliho-baliho di Tel Aviv yang ada presiden kita dan presiden-presiden lainnya di dunia dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat harus terus melakukan civil movement untuk balancing power, untuk ngejagain. Karena suara-suara kita di sosial media, di jalan, itu ngaruh ya, Bu ya. Walaupun dianggap seperti buih-buih, tapi percaya deh, itu ngaruh. Kalau nggak ngaruh, nggak akan mereka nyewa bazar. Nggak akan Israel bikin Hasbara Project untuk menarasikan keberpihakan ke mereka. That's true. Jadi terus bersuara, terus kritis, dan jagain arah pemerintahan Indonesia supaya jangan sampai melakukan normalisasi sama Israel. Iya, betul. Paling nggak kita usaha dulu secara optimal. Oke, usaha terus ya. Yang udah rajin mention tetap mention ya. Pak, jangan ini ya Pak, jangan sampai ya Pak. Iya, gitu. Jangan sampai Pak Prabowo sih melakukan normalisasi dengan Netanyahu. Jangan ya Pak, please banget, jangan, aku sakit hati loh kalau kayak gitu. Percaya aja, kebenaran pasti menemukan jalannya. The pendulum is swinging. Bayangin ya, dulu Israel tuh lahir dari rahim Inggris kan, dari League of Nations. Ya sebelum PBB. Sekarang Inggris mengakui Palestina sampai Palestina ada kedutaan di sana besarnya di Inggris akhirnya. Walaupun kalau kata teman-temanku yang di Gaza, kemarin aku juga ngobrol sama Ustadz Oday yang nikah sama Bu Ayu, kirim salam buat lu. Bu Ayu nitip buku tulisan waktu di yang Ayu pengusaha itu kan. Dia kirim salam buat lu. Nah, itu kalau kata keluarganya Ustadz Oday dari Gaza, itu sebenarnya pengakuan negara lain terhadap kemerdekaan Palestina nggak ngaruh karena keluarganya masih dibom dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau menurut aku, walaupun nggak instan, itu akan ngaruh, Mbak. Iya, berproses. Karena ada namanya perjuangan secara diplomasi juga. Betul. Jadi walaupun lama, nggak langsung ngaruh ke genosida, tapi itu aku bilang ke Ustadz Oda ya, Bang Oda, untung udah bisa bahasa Indonesia. Mungkin Bang Oda itu ngomong gitu karena emang sampai tadi telepon-teleponan sama keluarganya di Gaza masih menghadapi genosida ya, masih cari cara untuk survive dari satu titik ke titik lain. Tapi bismillah Bang, insya Allah perjuangan dari diplomasi ini akan membuahkan hasil. Amin. Walaupun nggak langsung kerasa menghentikan genosida, tapi menujunya tuh ke sana, dan
Israel tuh sekarang lagi menghadapi tsunami kenyataan. Iya, Bahwa negara-negara yang dulu bestinya sekarang udah sudah berbalik pelan-pelan. arah. Iya, betul sih. Makanya dia sampai usaha-usaha banget tuh nyomot-nyomot foto-foto pemimpin-pemimpin negara. Iya. Salah satunya nyomot foto Pak Prabowo untuk di baliho Israel. Betul. Ya meskipun kita juga masih ada perbedaan pendapat mengenai one state dan two state solution-nya gitu. Pasti kita juga punya pendapat sendiri ya. Cuman ya udahlah, maksudnya apapun itu usahanya yang sudah teman-teman lakukan tetap lakukan. Jangan berhenti, terus bersuara, tetap berisik sampai kapan? Sampai Palestina merdeka. Iya, betul. Pastinya. Free Palestine. Free Palestine. Palestina merdeka. Yay! Thank you for watching. Bye bye.